Kaum buruh di berbagai daerah melakukan berbagai upaya untuk memastikan agar upah minimum tahun depan benar-benar ada kenaikan yang layak. Salah satu yang sudah diserukan adalah kawan-kawan Bekasi yang kemudian menyerukan ada gerakan besar, ada aksi besar, bahkan ada pembogokan daerah begitu yang dilakukan untuk memastikan upah benar-benar menjadi sesuatu yang tidak dikesampingkan. Buruh Bekasi percaya bahwa ada ketidakadilan dalam penetapan upah di tahun 2021. Ada satu pandangan yang menarik yang disampaikan oleh aktivis buruh Bekasi, Amir Mahfud, yang kemudian mencoba untuk mengoreksi begitu, mencoba untuk membedah tentang formula kenaikan upah di Bekasi di tahun 2022 itu. Mari kita dengarkan pendapat dari Bung Amir Mahfud terkait dengan bagaimana penetapan upah minimum Bekasi tahun 2022 yang diprotes oleh kaum buruh. Kadang-kadang kemenangan besar itu berhasil dari sesuatu yang celah-celah kecil. Guru kita mencari data-data, salah satu tentang poin D. Poin D yang tadi itu. Nah, di situ kan ada disparitas jauh banget antara kota dengan kabupaten, hampir 1 juta. Dalam data tahun 2020 dia punya data, nah kita asumsikan posisi yang ditampilin di tabel itu untuk tahun 2021. Nah, kalau untuk kota Bekasi ada korelasi, kalau misalnya angka tahun 2020 adalah 2.300.000 sekian, nah untuk diasumsi di poin D yang ditampilkan penghitungan kenaikan UMK itu adalah 2.488. Itu ada korelasi, naik kan, masa konsumsi menurun kan kayak gitu. Tapi di Kabupaten Bekasi pas kita lihat di data 2020 misalnya 1.700.000 misalnya, di sini juga ada masalah kan tentang penghitungan kenapa kabupaten dan kota ada disparitas 1 juta gitu kan. Terus dari data 2020 itu 1.700.000-an. Tapi di tabel penghitungan yang dilempar pemerintah kepada kita ada 1.500.000. Rata-rata konsumsi masa turun gitu. Nah, ini bisa diolah untuk celah. Apapun celah yang kita harus upaya, siapa tahu ada namanya tadi celah-celah hukum untuk nanti kan kita ada JR ke MA gitu kan, ada petun gitu kan, di Jawa Barat sendiri kita mau ke petun kan untuk SK Gubernur Jawa Barat tersebut. Mungkin ini menjadi salah satu celah dari isi materi gugatan petun kita ini, kalau misalnya itu menjadi satu hitungan hasilnya tidak naik, alasannya apa, hitungannya bla bla bla, di poin D kan bisa kita berargumen tentang ini ada masalah. Kemarin juga pada saat kita ketemu Mabes Polri juga tentang aksi juga kita sampaikan soal situasi poin D tersebut dan yang kelas 1 tentang BPS. Nah, seperti itu. Tapi itu formula perhitungan yang ada di PP 36 itu memang bermasalah memang ya? Iya, bermasalah. Nah, ketika bicara penghitungan kita juga ini kan uji ilmiah dari penghitungan itu benar atau tidak kan kita belum ngerti. Itu kan walaupun pemerintah menyodorkan formula itu toh, tapi kan cara ngitungnya kan kita belum ngerti. Nah, ketika bicara ini orang-orang yang ahli-ahli statistik atau mungkin ahli-ahli rumus yang bisa melihat, selain kita bicara hukum ya, tadi kan tentang ada cacat formil atau inkonstitusional di MK dan sebagainya, ini juga harus kita blow up supaya bagian daripada bukti atau data bahwasanya kita meminta itu tidak asal-asalan atau kita tidak timbang-timbang seperti itu. Itu yang pertama, yang soal kalau kita bicara tentang bukannya kita mensetujui soal posisi formula atau hasil, bukan, tapi kita mengulik lah, mengoprek data-data itu untuk cari celah. Namanya bukti salah kan berarti kan seperti gitu kan, walaupun nanti secara kebijakan politik bisa beda lagi, udah tahu cacat formil tapi inkonstitusional bersyarat kan gitu kan, itu kan kebijakan politik yang politik di atas hukum yang berada di Indonesia saat ini, republik kan seperti itu. Yang jadi masalah kota dan kabupaten itu kan lebih tinggi kota. Batas atasnya lebih tinggi kota. Iya. Tapi kenapa kota masih tetap naik 0,71?
kabupaten tidak naik. Nah, ini kan masalah di formula tadi, yang rumus di tabel itu. Padahal kabupaten kan lebih rendah di kota, gitu kan. Nah, cuman karena rumus tadi, ada tabel dan poin D tadi, gitu kan, yang poin D tadi, makanya kan di Jawa Barat itu rata-rata yang naik itu hampir kota, kabupaten hampir tidak naik. Rata-rata kabupaten di Jawa Barat itu tidak mengalami kenaikan. 11 kabupaten di 11 Jawa Barat nggak kabupaten naik gitu, dan semuanya kabupaten ya. Rata-rata 11 kabupaten. itu ya. Betul. Nah, artinya di sini kan ada poin D yang bermasalah. Nah, Poin D itu apa itu? rata-rata konsumsi, menghitung rata-rata konsumsi per kapita per bulan. Itu tadi disparitas kota itu 2.400.000, kabupaten 1.500.000, ya kabupaten 1.500.000, itu udah beda hampir 1 juta. Nah, kan kita analisa lagi kenapa kota yang 2.400.000 konsumsi per kapita dengan kabupaten yang 1.500.000, terus malah kabupaten tidak mengalami kenaikan, padahal UMK-nya lebih rendah daripada kota Bekasi. Berarti kan ada masalah di data BPS tentang konsumsi. Nah, kita juga akan menggugat tentang dari mana angka konsumsi rata-rata per kabupaten sehingga kabupaten hanya keluar 1.500.000. Padahal kita rata-rata, maksudnya penduduk di Bekasi khususnya kan rata-rata industri semua, kabupaten juga. Gitu. Nah, apakah cara menghitungnya seperti apa kan? Gitu kan. Mungkin kalau bicara di kota, cara menghitungnya adalah tidak ada persawahan, misalnya gitu kan. Nggak ada persawahan ladang tapi di kabupaten masih ada sawah. Nah, menitik beratkan bicara di kabupaten. Sedangkan penduduk Bekasi sendiri, data di Snaker itu, ya, data di Snaker itu 1,7 juta penduduk di kabupaten, dari 3,1 juta penduduk di kabupaten, itu adalah pekerja. Hampir 50%. Nah, di sini, di poin poin E dan poin F pun bermasalah kayak gitu. Masa poin E, poin F Kota dan Bekasi hampir sama, tapi kok hasil bisa beda? Celahnya itu di basic data di poin D. Nah, kita harus telusuri lagi poin D itu di mana keluar angka. Nah, di sini aja sudah kita lihat angka yang dikeluar di data resmi BPS atau pemerintah Bekasi dalam hal ini konsumsi atau pengeluaran daripada rata-rata penduduk 1.7, tapi kok yang tampil di 2001 atau tabel yang menghitung UMK saat ini adalah 1.500.000. Angka politis banget kan seperti itu, bukan angka ilmiah. Kawasan industri besar itu adanya di kabupaten ya? Iya, begitu Bang. Ya. Lagi kita cari celahnya lah maksudnya seperti itu. Oke. Argumen bagaimana kita tetap keras meminta dengan aksi-aksi atau dengan rencana aksi yang kita ingin gelar kan 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau untuk Bekasi mungkin kita mulai di tanggal 7 Bang.